Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'd. Shaimin, shaiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tanpa terasa makin cepat berlalu, dan tanpa terasa kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hari ini adalah hari 20 kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, dan dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita sebelumnya telah dibahas dan diungkap apa itu hakikat maghfirah, apa dahsyatnya dari istighfar, dan apa hubungan Al-Quran dengan istighfar. Kita semua telah sampai kepada satu titik pemahaman bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya bisa kita dapatkan manakala kita bisa membersihkan jiwa kita dari noda-noda yang mengotori kesucian jiwa kita. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Rasulullah mengatakan kullu bani adama yuladu ala fitrah, bahwasanya setiap bani Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Artinya ketika mereka lahir di muka bumi ini, lahir di dunia ini, mereka hanya mengenal satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengenal satu aturan, yaitu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengenal satu pengetahuan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasul dan telah menurunkan kitabnya agar manusia sesuai dengan apa yang diinginkan Allah sampai nanti dia bertemu dengan Allah di akhirat. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya yang membentuk anak ini menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang mengubah cara pandang manusia, yang mengubah fitrah berpikir manusia, yang mengubah fitrah keinginan manusia adalah ini. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus banyak merenung, banyak bermuhasabah, banyak menghisab diri kita. Apakah fitrah kita ini sudah terkotori atau tidak? Apakah keinginan-keinginan kita ini sudah tercampuri oleh keinginan lingkungan atau tidak? Apakah jiwa kita ini sudah sesuai menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita atau tidak? Inilah yang menjadi perhatian kenapa kita harus bermuhasabah. Sebagaimana dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, periksa diri kalian sebelum kemudian kalian nanti diperiksa di hari kiamat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah di antara figur dari semua sahabat Rasulullah SAW yang selalu berkaca kepada dirinya sendiri, yang selalu menilai keburukan dirinya sendiri, sehingga beliau tidak pernah punya waktu untuk menilai keburukan orang lain. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh semua muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu tidak punya waktu untuk menilai orang lain karena dia lebih sibuk untuk menilai dirinya sendiri. Umar sibuk menghitung semua kesalahan dirinya sendiri. Sampai satu waktu
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau keluar dari tanah, beliau jongkok di hadapan pintunya sambil memegang debu. Beliau mengatakan, betapa beruntungnya engkau wahai debu, engkau tidak akan pernah dihisap oleh Allah karena keberadaan engkau di muka bumi ini, dan engkau dijadikan apapun engkau tidak akan ditanya oleh Allah. Engkau dijadikan sebagai bahan tembok untuk mendirikan masjid, Allah tidak akan tanya. Engkau dijadikan sebagai WC, Allah juga tidak akan tanya. Engkau ditempatkan di tempat sampah, Allah juga tidak akan ditanya. Betapa bahagianya engkau wahai debu. Seandainya aku bisa minta kepada Allah agar aku dilahirkan kembali, maka aku minta untuk diciptakan sebagai debu, sebagai tanah. Karena debu atau tanah itu tidak akan mungkin dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga karena beliau selalu menilai dirinya sendiri, beliau mampu menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang baik, sebagai seorang pemimpin yang adil. Kenapa? Karena beliau takut nanti akan dihisap pada hari kiamat ketika beliau tidak sanggup berlaku adil kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu beliau keras sekali ketika berbicara tentang keadilan, terutama kepada diri dan keluarganya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah memakan satu keping, tidak pernah menggunakan satu keping uang dari Baitul Mal untuk kepentingan diri. Umar bin Khattab, beliau tidak pernah menerima segenggam gandum dari Baitul Mal untuk kepentingan diri. Kenapa? Karena beliau takut dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar kabar bahwa putranya mendapatkan keuntungan besar dari berjualan sapi, maka Umar langsung panggil putranya itu dan langsung perintahkan, kamu keluarkan semua uang yang kamu terima dari penjualan sapi itu dan kamu serahkan semuanya ke Baitul Mal. Sang putra kaget, ayah, aku jualan sapi tidak memanfaatkan fasilitas negara, aku tidak memanfaatkan, tidak menjual namamu. Betul, memang engkau tidak pernah menjual namaku wahai anakku, kata Umar. Betul, kamu tidak menggunakan fasilitas negara untuk menjual sapimu. Tapi semua orang di Madinah ini tahu bahwa engkau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau anaknya Umar. Sehingga karena orang tahu engkau anaknya Umar, orang ingin berbisnis dengan kamu. Kamu tidak punya hak untuk itu. Masukkan semua ke dalam kas negara. Masya Allah. Luar biasa. Karena kekuatan muhasabah yang demikian itu, Umar selalu hati-hati ketika bermain. Umar selalu waspada dengan setiap kenikmatan yang dia dapatkan. Jangan sampai kenikmatan itu yang nanti membuat dia susah di hari kiamat. Kenapa? Karena di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 39, Allah tidak bertanya kepada kita tentang dosa yang kita lakukan. Silakan. Ya. Wa yawma la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Pada hari kiamat itu, bangsa jin dan manusia tidak akan ditanya tentang dosa yang sudah dilakukan. Kita berdosa memang, tapi ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah maafkan kita, dan itu nggak bakal ditanya lagi oleh Allah. Terus apa yang bakal ditanya oleh Allah di hari kiamat? Mari kita baca lagi surat At-Takasur ayat terakhir. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kamu betul-betul ditanya tentang nikmat-nikmat yang sudah kamu. Ini yang berat. Dosa tidak ditanya, tapi nikmat akan ditanya. Kata Rasulullah SAW, ada 4 yang pasti ditanya oleh Allah di hari kiamat. Pertama, tentang umur. Kita diberikan umur panjang, untuk apa umur itu dihabiskan? Yang kedua, kita dikasih badan yang kuat. Untuk apa badan yang kuat itu dimanfaatkan? Apakah untuk maksiat ataukah untuk menolong sesama muslim atau menolong sesama makhluk? Yang ketiga, tentang ilmu yang kita dapatkan. Apakah ilmu itu kamu manfaatkan atau kita manfaatkan untuk gagah-gagahan di antara kita, supaya kita disebut sebagai orang alim, supaya kita disebut sebagai orang yang berilmu, orang pandai, orang yang luar biasa? Ataukah justru ilmu itu kita jadikan sebagai ilmu yang mendatangkan hidayah? Dan yang keempat, tanya tentang harta.
kemana harta itu dibelanjakan, dihabiskan. Inilah kekuatan muhasabah. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Mari kita hisab diri kita sebelum Ramadan berakhir, lalu kemudian kita menyesal karena kita tidak merasakan keajaiban apapun dari bulan Ramadan. Sebelum Ramadan berlalu, lalu kemudian Allah tidak perpanjang umur kita untuk ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Mari kita hisab mumpung masih ada waktu di bulan Ramadan, sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari di bulan Ramadan ini menjadi waktu-waktu yang mendatangkan syafaat bagi kita nanti jika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjadi orang-orang yang pandai menghisab diri kita dan melupakan untuk menghisab kesalahan orang lain. Biarlah mereka melakukan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka mau. Urusan mereka dengan Allah, dan urusan kita juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.